بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil ladzi istafa wa khatami anbiya'ihil mujtaba alladzi hamalana minadh dhulumati ilal huda wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihim fahtada. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dalam kesempatan yang penuh berkah ini kita bisa kembali bersilaturahim dalam rangka memperdalam dan mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kehadiran kita dalam majelis yang mulia ini adalah tanda dan indikator penting bahwa Allah Subhanahu wa taala terus menginginkan kebaikan dalam diri kita, dalam hidup kita, dan dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Karena dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan beberapa imam yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dalam dirinya, kebaikan dalam hidupnya, maka Allah akan memberikan pemahaman yang baik kepadanya tentang syariat agama ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah dalam kesempatan ini kita akan membahas satu tema, yaitu konsep waktu dalam Islam. Kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, maka waktu dalam Al-Quran secara garis besar disebutkan dalam dua bentuk. Yang pertama, waktu disebutkan secara hissi, yaitu dalam bentuk yang bisa kita rasakan secara fisik, yang bisa kita lihat dan kita nikmati secara kasat mata. Dan yang kedua, waktu disebutkan dalam Al-Quran dalam bentuk maknawi, yaitu substansinya, hikmah yang terkandung di balik waktu itu. Jadi dalam sejumlah ayat waktu disebutkan dengan indikator-indikator fisiknya yang bisa kita lihat secara kasat mata, dan dalam lebih banyak ayat yang lain waktu itu disebutkan untuk kita renungkan substansi dan hikmah yang terkandung di balik waktu itu. Misalnya dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas berfirman tentang waktu dalam bentuk yang hissi, dalam bentuk fisiknya yang bisa kita lihat dan kita nikmati secara kasat mata. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala as-samsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazil lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab." Allah Subhanahu wa taala di sini
menyebutkan waktu dalam bentuk fisiknya, yaitu dengan firman-Nya, Dialah Allah yang telah menjadikan matahari itu bersinar dan bulan bercahaya. Wa qaddarahu manazila, dan Allah tetapkan tempat-tempat peredarannya. Tujuannya apa? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Maka dari ayat ini yang menarik adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara langsung dua indikator waktu, dua ukuran waktu, yaitu lewat peredaran matahari dan lewat peredaran bulan. Maka sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, waktu, cara menghitung waktu yang kita kenal sekarang, kita mengenal ada syahr samsiyah dan ada yang qamariyah, yaitu ada yang hitungan matahari dan ada yang hitungan bulan. Ini sebenarnya sudah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Yunus ini. Maka kalau sebagian orang mengatakan bahwa ada yang menemukan, menciptakan perhitungan waktu berdasarkan peredaran matahari, ini sebenarnya kurang pantas, dan seringkali ini yang salah dipahami oleh banyak orang. Misalnya kita sering mendengar orang mengatakan, ini kalau bolpen saya lepas pasti jatuh Pak ya. Orang mengatakannya dengan gaya gravitasi. Tapi kalau orang mengatakan bahwa yang menemukan gravitasi adalah Isaac Newton, ini sebenarnya kurang pas. Karena bahkan sebelum Isaac Newton mengatakan kalau benda yang dijatuhkan dari atas akan jatuh ke bawah, Allah sudah menentukan sunnahnya, aturannya jauh sebelum Isaac Newton mengatakan itu. Termasuk juga yang mengatakan perhitungan waktu dengan lewat hitungan peredaran matahari. Dan kemudian yang bulan Hijriah menggunakan perhitungan bulan dan tahun berdasarkan peredaran bulan. Jadi sebenarnya dua cara penghitungan waktu ini dua-duanya disebutkan dalam Al-Quran. Walaupun mungkin kalau kita kaitkan dengan hukum fikih, mungkin yang lebih pas itu adalah yang menggunakan, yang berdasarkan peredaran bulan. Karena mungkin kita tahu kira-kira apa Pak di antara perbedaan utama antara yang menggunakan peredaran matahari dan peredaran bulan? Perbedaan utamanya di antaranya apa Pak? Antara yang Hijriyah dan yang Masehi. Di antaranya perbedaan utamanya adalah pergantian hari dan tanggalnya. Kalau yang Masehi yang menggunakan peredaran matahari, pergantian hari dan tanggal biasanya pada jam 00. Kalau yang bulan Hijriyah yang menggunakan patokan peredaran bulan, maka pergantian waktunya adalah waktu ghurubus syams atau waktu maghrib sederhananya. Kalau kita kaitkan dengan fikih, barangkali yang lebih sesuai dengan fikih umat Islam adalah yang Hijriyah. Kita misalnya bisa melihat kalau kita menggunakan yang perhitungan Masehi, maka akan ada beberapa kendala fikih. Misalnya di antara sholat sunnah yang utama kita tahu dengan sholat tahajud, yang waktu utamanya adalah sepertiga malam yang terakhir misalnya. Tapi kalau kita menggunakan perhitungan bulan Masehi, maka nggak ada yang namanya Qiyamul Lail. Karena kalau sepertiga malam yang terakhir itu hitunglah jam 1 sampai jam 3 misalnya, maka dalam hitungan Masehi itu bukan sholat malam lagi, tapi namanya menjadi sholat dini hari. Itu menjadi kendala secara fikih. Atau kendala fikih yang lain, misalnya kalau kita menggunakan hitungan
yang tanggal Masehi, misalnya saya hari ini hari Ahad, ketika masuk waktu Isya, saya tidak sholat Isya di awal waktu, karena saya pengen sholat Isyanya sekalian sholat tahajud misalnya. Berdasarkan hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, laula an asyqa ala ummati la shallaitu hakadha. Seandainya tidak akan memberatkan bagi umatku, maka aku pasti akan sholat Isya di sepertiga malam yang terakhir. Maka tapi repotnya kalau menggunakan perhitungan tahun Masehi, tanggal Masehi, maka kalau di hari Ahad ini saya sholat Isyanya bersamaan dengan sholat tahajud misalnya, maka di hari Ahad tanggal 11 Rajab ini saya tidak terhitung sholat Isya. Dan di hari Senin besok tanggal 12 Rajab saya akan terhitung sholat Isyanya 2 kali. Kalau hari Seninnya saya sholat Isya di awal waktu. Jadi di hari Ahad ini saya tidak terhitung sholat Isya, karena sholat Isyanya lepas jam 00. Dan di hari Seninnya saya akan terhitung sholat Isya 2 kali. Makanya mungkin dua-duanya sebenarnya konsep ini ada dalam Al-Quran, tapi kalau kita kaitkan dengan fikih yang tanggal Hijriyah lebih sesuai. Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran ini yang lebih banyak, waktu itu Allah sebutkan dalam bentuk maknawinya sebagai substansi, dan agar kita renungkan hikmah di balik waktu itu. Misalnya yang banyak kita temui, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali bersumpah dengan menggunakan bagian-bagian waktu. Misalnya dalam surat Al-Lail, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla." Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan demi siang apabila telah terang benderang. Allah juga berfirman dalam surat Al-Fajr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fajri walayalin as. Demi waktu fajar dan malam yang 10. Dalam surat Ad-Duha Allah juga berfirman, wad-duha wal laili idza saja. Demi waktu duha ketika matahari telah naik sepenggalahan, walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi dan gelap. Ini seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah menggunakan bagian-bagian dari waktu. Dan menurut para ulama tafsir, para pakar ulumul Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah menggunakan ciptaan-ciptaannya, maka itu menunjukkan 2 hal, yaitu litambi, dan yang kedua lil ihtimam. Karena Allah ingin menekankan, ingin menunjukkan pentingnya hal tersebut, dan yang kedua lil ihtimam, karena Allah ingin kita semua benar-benar memperhatikan hal tersebut. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa substansi, apa hikmah dari banyak waktu yang disebutkan dalam Al-Quran secara maknawi tersebut? Paling tidak ada 2 hikmah besar yang bisa kita angkat dari berbagai ayat Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan kita semua betapa sebenarnya waktu itu sangat cepat berlalu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan waktu dalam berbagai bentuk redaksinya, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan kita semua betapa waktu sebenarnya sangat cepat berlalu. Dalam surat An-Nazi'at, di akhir ayat surat An-Nazi'at ayat 46, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat gamblang memberikan gambaran kepada kita dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Allah memberikan gambaran bahwa betapa waktu itu sangat cepat berlalu, yang kalau tidak kita sadari, tidak kita manfaatkan, waktu itu kemudian tiba-tiba akan hilang, habis dan berlalu begitu saja. Dalam surat An-Nazi'at, Allah memberikan gambaran yang gamblang apa yang diserukan, apa yang dikeluhkan oleh orang-orang kafir di hari kiamat nanti, di akhirat nanti. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari berbangkit itu, orang-orang kafir itu merasa seakan-akan mereka tidak tinggal di dunia ini kecuali hanya seolah-olah sekali waktu sore dan waktu pagi saja. Jadi orang-orang kafir ketika mereka dihadapkan pada hisab, pada perhitungan amal dan perbuatan mereka selama di dunia, yang mereka keluhkan kepada Allah, ya Allah, kok tiba-tiba kami harus mempertanggungjawabkan ini semua, padahal kayaknya kami hidup di dunia ini seolah-olah hanya dari waktu sore ke waktu pagi, bahkan tidak ketemu dengan waktu siang. Ini yang dikeluhkan oleh orang-orang kafir. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat yang lain. Dan kalau kita kontekstualisasikan, kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Betapa kita merasa seolah-olah mungkin ibu merasa kayaknya baru kemarin duduk di pelaminan dengan bapak, tahu-tahu sekarang cucu jumlahnya sudah ke-11-an. Mungkin kita sering merasa kayaknya baru kemarin awal hari pertama masuk kerja, tahu-tahu sekarang sudah mau pensiun. Mungkin bapak dan ibu sering ngerasa kayaknya baru kemarin mengajari putri perempuan kesayangannya berjalan, mengantar hari pertama masuk TK, tahu-tahu sekarang sudah harus menjadi wali dan menikahkannya. Jadi kalau kita renungkan dalam keseharian kita, memang betapa waktu yang Allah karuniakan ini sangat cepat berlalu. Ada satu riwayat yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti yang juga sangat menarik, yang menggambarkan betapa waktu sangat cepat berlalu. Nabi Nuh alaihi salam, yang dalam surat Al-Ankabut disebutkan hidup alfasanatin illa khumsina aman, kurang lebih 1000 tahun kurang 50 tahun hidup beliau. Dalam riwayat yang dinukil, yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti, digambarkan ketika malaikat maut ingin mencabut, diperintahkan mencabut ruh dari Nabi Nuh alaihi salam, malaikat maut bertanya kepada Nabi Nuh, "Wahai Nabi yang usianya paling panjang di antara seluruh manusia, bagaimana yang Anda rasakan hidup yang sedemikian panjang ini?" Malaikat maut bertanya kepada Nabi Nuh alaihi salam, dan ternyata Nabi Nuh menjawab, "Innama wajadtu dunya daran laha baban, dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar." Aku merasakan hidup di dunia yang katanya paling panjang di antara seluruh manusia ini, seolah-olah aku masuk dalam satu rumah, yang aku masuk dari satu pintunya, dan tahu-tahu sekarang aku harus keluar dari pintu yang satunya lagi. Bahkan dalam riwayat ini Nabi Nuh menyampaikan nggak sempat duduk di rumah itu, masuk dari pintu yang satu dan tiba-tiba sudah harus keluar dari pintu yang satunya lagi. Ini untuk menunjukkan bahwa Nabi Nuh yang usianya sedemikian lama, sedemikian panjang,
sebagaimana disebutkan dalam Al-Ankabut ayat 14 tadi, ternyata ketika ditanya kesan beliau tentang masa beliau hidup di dunia, jawaban beliau hanya seperti masuk ke dalam sebuah rumah, masuk ke salah satu pintunya dan tiba-tiba harus keluar dari pintu yang lain. Hikmah yang kedua yang ingin Allah sampaikan dari berbagai ayat tentang waktu dalam Al-Quran, Allah ingin menegaskan kepada kita semua bahwa pada hakikatnya setiap waktu yang kita nikmati dalam hidup ini, setiap waktu yang berlalu itu adalah kerugian bagi kita semua. Dalam surat yang sangat familiar yang sering kita baca, surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menggambarkan kerugian kita dari setiap menit yang kita nikmati, dari setiap detik yang ada dalam hidup kita, itu bahkan dengan 3 takkid, dengan 3 penekanan. Ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'ashr innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Ini kalau kita perhatikan 2 ayat ini Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada 3 takkid, ada 3 penekanan. Yang pertama, Allah dengan huruf qasam, dengan huruf sumpah, huruf wa dalam kata wal 'ashr, demi masa, itu adalah penekanan yang pertama. Kemudian ada huruf takkid, Allah menekankan lagi dengan huruf yang penuh penekanan, innal insan, sesungguhnya manusia. Kemudian yang ketiga dengan huruf lam dalam kata lafi khusr, benar-benar dalam kerugian. Bapak dan Ibu sekalian, bahkan seorang mufassir Syekh Utsaimin hafizahullah menekankan, beliau ketika menafsirkan awal surat Al-Asr ini, beliau bahkan mengatakan tidak cuma 3 takkid, tapi bahkan ada 4 takkid. Syekh Utsaimin menambahkan, ketika Allah di akhir ayat ini berfirman lafi khusr, benar-benar dalam kerugian, ini sebenarnya ada 2 takkid, ada 2 penekanan. Yang pertama dalam huruf lam ini yang artinya benar-benar. Kemudian yang kedua, Allah menggunakan redaksi fi khusr, dalam kerugian. Allah tidak menggunakan redaksi la khasir, innal insana la khasir, sesungguhnya manusia benar-benar merugi. Tapi Allah menggunakan lafi khusr. Maka menurut Syekh Utsaimin hafizahullah, lafi khusr di sini Allah ingin benar-benar menegaskan kepada kita bahwa dari setiap detik, setiap menit, setiap saat yang ada dalam hidup kita, sesungguhnya kita ini benar-benar dikungkung oleh kerugian, dikelilingi, dikepung oleh kerugian. Tidak hanya benar-benar merugi, tapi benar-benar dikepung, benar-benar dikelilingi, benar-benar dalam kubangan kerugian. Maka di sini menurut Syekh Utsaimin hafizahullah, di sini ada 4 takkid, ada 4 penekanan. Maka seperti kita tahu di surat Al-Asr ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian ingin menunjukkan kepada kita bahwa betapa beruntungnya kita semua, bahwa ketika mayoritas manusia yang Allah sebutkan dengan takmim, dengan redaksi yang umum dalam kalimat innal insan, sesungguhnya manusia, lafi khusr, benar-benar dalam kubangan kerugian, maka kemudian kita semua Allah kecualikan sebagai orang-orang yang tidak merugi. Dalam surat Al-Asr ini Allah menyampaikan 4 qiyad, 4 kriteria. Hanya merekalah orang-orang yang tidak merugi dari setiap detik, setiap saat, setiap menit
yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Kalau kita merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Utsaimin, tafsir Qurtubi, dan para mufassir mu'tabarin lainnya, beliau-beliau menegaskan bahwa illal ladzina amanu artinya adalah orang-orang yang selalu hidup dalam keimanan. Bukan cuma orang-orang yang beriman. Bapak dan Ibu sekalian, tidak cukup hanya beriman, tapi yang tidak merugi adalah orang-orang yang hidupnya selalu dalam keimanan. Maka kemudian Syekh Utsaimin mengatakan illal ladzina amanu itu adalah al-iman alladzi la yukhalijuhu syakkun wala taraddudun, yaitu orang-orang yang selalu hidup dalam keimanan yang benar-benar keimanannya tidak tercederai, tidak ternodai oleh keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Syekh Utsaimin kemudian tentang illal ladzina amanu ini, beliau menggambarkan manusia ada 3 golongan. Yang pertama adalah mukminun khalisul iman, orang beriman yang benar-benar keimanannya utuh. Kemudian yang kedua kafirun mungkirun, orang yang kafir dan mengingkari keesaan Allah, kekuasaan Allah. Dan yang ketiga mutaraddidun, orang-orang yang mereka lisannya pernah mengatakan beriman, tapi kesehariannya menunjukkan bahwa mereka tidak benar-benar beriman. Syekh Utsaimin kemudian mengingatkan kita semua bahwa mayoritas di antara kita tidak mungkin tergolong yang kedua. Tidak mungkin kita tergolong yang kafirun mungkir, orang-orang yang kafir dan mengingkari keesaan dan kekuasaan Allah. Tapi kata Syekh Utsaimin, yang harus kita waspadai, jangan-jangan kita termasuk yang ketiga. Kita hanya mengatakan beriman di lisan kita, tapi keseharian kita menunjukkan bahwa kita tidak benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kalau kita renungkan betapa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin ini harus benar-benar kita camkan dalam diri dan keseharian kita. Mungkin banyak di antara kita yang hafal rukun iman. Mungkin banyak di antara kita yang mengaku bahkan ngotot kalau ia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi marilah kita memuhasabah diri kita. Kita mengaku beriman kepada Allah, tapi betapa naudzubillah, betapa sering kita lebih sering ingin mulia di mata manusia, di mata makhluk, walaupun harus hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa sering naudzubillah di antara kita malu, kita takut kalau melakukan dosa sementara orang lain melihat. Tapi kita tetap melakukan dosa itu ketika tidak ada orang lain, ketika tidak ada siapapun. Padahal kita mengaku beriman kepada Allah, dan di antara keimanan kita adalah tauhid asma wa sifat, yang kita meyakini Allah itu sami'um basir, Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Kita mengakui kalau Allah maha melihat, tapi kita tetap melakukan maksiat dan dosa itu. Jangan-jangan yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin bahwa kita ini adalah mukminun mutaraddid, orang yang mengaku beriman di lisannya, di bibirnya, tapi kesehariannya tidak benar-benar, tidak sungguh-sungguh menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hikmah yang sangat menggugah dari seorang syighar atba'i tabi'in yang bernama Ibrahim bin Adham.
Ibrahim bin Adham pernah ditanya oleh seorang muridnya, "Wahai tuan guru, wahai syekh, saya ini beriman kepada Allah, tapi terus terang saya tidak sanggup, rasanya saya tidak bisa untuk melepaskan diri dari maksiat dalam keseharian saya. Maka tolong ajari saya bagaimana caranya agar keimanan saya bisa membentengi saya agar tidak melakukan maksiat kepada Allah." Maka Ibrahim bin Adham kemudian berkata kepada muridnya itu, "Kalau kamu masih berbuat maksiat kepada Allah, sementara kamu tahu dan kamu mengakui Allah itu maha melihat, maha mendengar apapun yang kamu lakukan, kamu jangan tinggal lagi di bumi Allah." Murid ini kaget. Dia mengatakan, "Wahai Syekh, kalau saya tidak tinggal di bumi Allah, lantas saya akan tinggal di mana? Sementara seluruh bagian bumi ini adalah bumi Allah. Bahkan seluruh galaksi, seluruh planet yang ada ini semua adalah galaksi dan planet Allah. Di mana saya akan tinggal? Kalau gara-gara berbuat maksiat, saya lantas tidak boleh tinggal di bumi Allah." Maka Ibrahim bin Adham kemudian tersenyum dan berkata, "Anakku, kalau kamu mengaku beriman kepada Allah dan kamu mengakui bahwa Allah maha melihat dan maha mendengar, masih pantaskah kamu tinggal di bumi Allah sementara setiap saat, setiap hari kamu melakukan maksiat terhadap Allah dan kamu menyadari Allah melihat semua yang kamu lakukan?" Kemudian murid ini berkata lagi, "Ajarkan kepada saya kiat yang lain, wahai Syekh." Kemudian Ibrahim bin Adham berkata, "Kalau kamu mengaku beriman kepada Allah dan kamu menyadari bahwa Allah Sami'un Basir, maha mendengar dan maha melihat semua yang engkau lakukan, dan kamu masih melakukan maksiat terhadap Allah, kamu jangan lagi makan rezeki Allah." Murid ini kembali kaget dan dia berkata, "Wahai Syekh, kalau aku tidak makan rezeki Allah, apalagi yang bisa aku makan? Semua buah, semua tumbuhan, semua daging, semua air yang ada di penjuru dunia ini, semua adalah rezeki Allah. Bahkan air liurku dan nafasku adalah rezeki Allah. Bagaimana aku bisa hidup kalau aku tidak boleh lagi mengkonsumsi Allah, mengkonsumsi rezeki Allah?" Maka Ibrahim bin Adham tersenyum dan berkata, "Anakku, kalau kamu sadar bahwa semua rezeki ini adalah milik Allah, adalah dari Allah, dan kamu sadar bahwa Allah maha mendengar dan maha melihat semua yang engkau lakukan, masihkah engkau merasa pantas? Masihkah engkau tidak merasa malu? Engkau setiap hari melakukan maksiat terhadap Allah dan engkau numpang hidup dengan semua rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Inilah yang namanya iman yang hidup, yang disebutkan, yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Asr, bahwa hanya orang-orang dengan keimanan seperti inilah yang tidak akan merugi dengan setiap detik, setiap saat yang berlalu dalam kehidupannya. Yang kedua, dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, "Wa amilus sholihat." Atau kalau kita kaitkan dengan redaksi sebelumnya, "Illal ladzina amilus sholihat." Yang tidak merugi dari setiap detik dan setiap saat yang ada dalam kehidupan ini adalah orang yang suka melakukan amal soleh. Jadi amilus solihat dalam berbagai tafsir, Bapak dan Ibu sekalian, bukan orang-orang yang melakukan amal soleh, tapi orang-orang yang suka melakukan amal soleh. Orang yang amal soleh itu menjadi hobinya, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesehariannya, menjadi rutinitasnya. Bukan hanya kadang-kadang melakukan amal soleh lah, bukan. Tapi amal soleh itu sudah mendarah daging, sudah menyatu dengan aktivitas, dengan keseharian
dan kegiatan-kegiatannya. Kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala selalu menggandengkan antara amanu dan amilus sholihat. Saya pernah melihat dalam Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadil Quran yang sempat kami hitung, minimal Allah mengulangnya dalam 51 ayat, menggandengkan antara amanu dan amilus sholihat. Maka ini seharusnya menjadi standar bagi kita semua. Dalam suatu kesempatan saya pernah didebat oleh orang-orang liberal yang mengatakan, karena paham mereka adalah humanisme, mereka mengatakan keimanan itu tidak penting, yang penting adalah baik terhadap sesama. Maka kalau kita kembali kepada konsep Al-Quran, amal soleh yang tidak dilandasi dengan iman abas, sia-sia. Sebaliknya, iman yang tidak dibuktikan dengan amal soleh itu hanya basa-basi belaka. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala sampai menggandengkan antara amanu dan amilus sholihat itu dalam berbagai ayat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita kembali kepada hadis-hadis yang hasan dan sahih, ada satu renungan yang sangat menarik. Kita harus membedakan antara perbuatan baik dan amal soleh. Perbuatan baik dan amal soleh itu tidak sama, Pak. Ternyata kalau kita kembali kepada hadis-hadis yang sahih dan hasan, dan ini juga yang ditegaskan oleh Syekh Utsaimin dalam tafsirnya dan para mufassir yang lain, perbuatan baik baru bisa menjadi amal soleh dengan dua syarat. Kalau ia dilandasi oleh dua hal. Yang pertama adalah al-ikhlas, keikhlasan, dan yang kedua adalah al-ittiba. Kalau amal soleh itu ittiba, yaitu mencontoh dan mengikuti teladan-teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan baik tanpa dilandasi ikhlas, maka itu bukan amal soleh. Kita banyak menemukan dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, bagaimana Allah menggambarkan sedekah yang tidak berarti apa-apa kalau tidak dilandasi dengan ikhlas, atau kalau diikuti bil manni wal adha, diungkit-ungkit dan dengan cara yang menyakiti oleh orang yang menerima misalnya. Jadi perbuatan baik beda dengan amal soleh. Perbuatan baik yang tidak dilandasi dengan ikhlas itu bukan amal soleh. Walaupun memang untuk bisa selalu menjaga keikhlasan dalam keseharian kita itu sangat berat. Dan lawan dari ikhlas, sebagaimana kita ketahui, adalah riya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat menarik menggambarkan betapa beratnya menjaga keikhlasan, betapa beratnya membentengi hati kita dari yang namanya riya. Rasulullah menggambarkan bahwa riya itu yang dalam satu hadis disebutkan dengan asyirkul asghar, syirik kecil. Riya itu sabda Rasulullah, annahu ahfa min dabi bin namal. Riya itu sangat sulit dideteksi. Bahkan riya itu lebih samar dari langkah semut. Dalam riwayat lain disebutkan annahu ahfa min dabi bin namal al aswad ala sofatin sauda fi dalamil lail. Riya itu masuknya ke hati lebih sulit diprediksi, lebih sulit dijaga, lebih sulit dilihat, bahkan dibanding langkah semut hitam di atas lantai hitam di malam yang gelap gulita. Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa membayangkan
Gimana kita bisa menghitung langkah semut hitam di atas lantai hitam di malam yang gelap gulita? Kira-kira kita bisa ngitungnya enggak, Pak? Enggak bakal bisa. Dan Rasulullah mengilustrasikan riya itu akhfa, lebih samar, lebih sulit dideteksi dari itu, dari langkah semut hitam di atas lantai hitam di malam yang gelap gulita. Ini yang kemudian menunjukkan bahwa memang kita harus berusaha untuk menjaga keikhlasan itu. Yang kedua, perbuatan baik itu baru menjadi amal soleh kalau dilandasi dengan ittiba, dengan mencontoh dan mengikuti teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa perbuatan baik atau enggak, Pak? Puasa perbuatan baik. Tapi kalau puasanya di hari Idul Fitri atau di hari Idul Adha atau di ayyamut tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, menjadi amal soleh atau enggak? Enggak menjadi amal soleh, walaupun puasa pada dasarnya perbuatan baik, karena tidak dilandasi dengan ittiba. Ada sebuah riwayat yang sangat menarik tentang sangat pentingnya ittiba ini. Jadi dalam semua perbuatan baik kita, landasannya harus ittiba. Landasannya harus mencontoh dan mengikuti teladan-teladan Rasulullah. Bahkan walaupun itu bertentangan dengan keinginan kita, walaupun itu tidak sama dengan pendapat kita. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mungkin hadis sahih ini familiar dengan kita semua, digambarkan bagaimana Umar bin Khattab, seorang sahabat yang oleh Allah diberi karunia kecerdasan akal, kejernihan hati, bagaimana beliau setiap kali akan mencium Hajar Aswad ketika tawaf. Dalam hadis sahih ini digambarkan Umar bin Khattab setiap kali akan mencium Hajar Aswad itu selalu komen dulu, dan dia mengatakan, inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa, laula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltuka abadan. Umar bin Khattab setiap kali tawaf, ketika sampai di titik Hajar Aswad, ketika akan mencium Hajar Aswad, dia selalu mengatakan, sesungguhnya aku tahu kamu ini hanya batu hitam yang tidak bisa menyebabkan bahaya atau memberikan manfaat. Dan seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah menciummu, maka selamanya aku nggak akan sudi untuk menciummu. Tapi kenapa Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad walaupun dengan pakai komentar dulu? Karena ittiba. Walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan dia, tidak sesuai dengan pendapat dia. Maka yang harus kita renungkan adalah ittiba, bahwa perbuatan baik itu berbeda dengan amal soleh. Tidak semua perbuatan baik itu bisa menjadi amal soleh. Perbuatan sebaik apapun tidak bisa menjadi amal soleh kecuali dilandasi dua hal, al-ikhlas dan al-ittiba. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ini waktunya sangat terbatas. Yang ketiga dan yang keempat, sebagaimana kita ketahui dalam surat Al-Asr, orang-orang yang tidak merugi hanyalah orang-orang yang suka bertawasi dalam kebenaran dan suka bertawasi dalam kesabaran. Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi wa tawasau bil haq, dan saling mengingatkan dalam kebenaran. Allah tidak menggunakan redaksi menjadikan manusia dalam kebenaran. Allah tidak membebankan kepada kita kewajiban yang sangat berat untuk menjadikan semua orang yang salah, bahkan istri dan anak-anak kita, menjadi benar. Tidak, karena hidayah itu sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah perintahkan kepada kita hanya
at-tawasi bil haq, saling mengingatkan dalam kebenaran. Kita diberi tugas yang minimalis. Tapi sebaliknya, kalau kita merujuk pada hadis-hadis yang sahih, tugas yang minimalis ini pahalanya sangat maksimum, sangat luar biasa. Kita hanya diberi kewajiban saling mengingatkan tanpa mempedulikan hasilnya akan membuat dia benar atau tidak. Tapi seandainya yang hanya mengingatkan itu membuat dia menjadi benar, subhanallah, pahalanya sangat luar biasa. Dan dengan ini Allah ingin memotivasi kita jangan pernah melewatkan kesempatan untuk melakukan tawasi bil haq. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi la ayyuhda bika rajulun wahid khairul laka min humrin na'am." Demi Allah, sabda Rasulullah, seandainya ada satu orang yang mendapat hidayah dari Allah karena kamu mengingatkannya, khairul laka min humrin na'am, maka itu akan kenikmatannya, pahalanya, rewardnya bagi kamu jauh lebih baik dari humrin na'am. Humrin na'am ini Pak, Bu, ini adalah harta yang paling bernilai dalam peradaban dan kebudayaan Arab. Jadi orang Arab kalau menggambarkan harta yang paling tidak terbatas, yang paling diidam-idamkan oleh semua manusia, menyebutnya dengan humrin na'am ini. Dan itu yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, dalam berbagai hadis sahih juga disebutkan, kalau orang melewatkan kesempatan untuk tawasi bil haq dan itu sudah membudaya di masyarakat itu, maka iqab Allah, azab Allah itu juga sangat pedih. Saya ingin mengutip satu ungkapan menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengistilahkan orang yang meninggalkan tawasi bil haq, orang yang punya kesempatan untuk saling mengingatkan dalam kebenaran, ternyata ia tidak melakukannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebut orang-orang seperti itu sebagai as-syaiton al-akhras, sebagai setan yang bisu. Dia mungkin bukan juru bicaranya setan, Pak. Ibnu Taimiyah enggak menyebutkan dia sebagai jubirnya setan. Tapi dengan melewatkan tawasi bil haq, dia sudah menjadi syaiton akhras, sudah menjadi setan yang bisu. Maka yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menjabarkan hadis-hadis sahih tentang beratnya sanksi ketika kita meninggalkan tawasi bil haq. Dan yang keempat, tawasi bis sabr. Karena waktunya sangat terbatas, saya hanya ingin menyampaikan satu tafsir yang sangat menggugah yang disampaikan oleh para mufassir mu'tabarin, yang mungkin sering kita lalaikan, sering kita lupakan dalam keseharian kita. Para mufassir menyebutkan bahwa sabar itu ada 3 tingkatan. As-sabru ala ta'atillah, as-sabru anil maksiyah, dan as-sabru alal masaib. Sabar itu ada 3 tingkatan. Sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi, menahan diri dari godaan maksiat, dan yang ketiga, sabar ketika menghadapi musibah. Yang sering kita temui dalam keseharian kita, betapa banyak di antara kita yang menganggap kira-kira sabar yang paling berat sabar yang mana, Pak? Sabar yang ketiga, sabar ketika menghadapi musibah, sabar ketika menghadapi ujian dan cobaan. Kita sering menganggap inilah sabar yang paling berat. Padahal pada hakikatnya yang paling berat adalah as-sabru ala ta'atillah, sabar dalam ketaatan. Dan yang kedua, sabar menahan diri dari godaan maksiat.
Baru yang paling rendah adalah sabar ketika menghadapi musibah dan cobaan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, para mufassir menyampaikan argumen yang sangat logis. Kenapa sabar dalam ketaatan kepada Allah adalah sabar yang paling berat, sabar yang paling tinggi levelnya. Karena ketika kita harus sabar dalam ibadah, sabar melakukan ketaatan kepada Allah, ini sabar yang paling berat karena kita harus melakukan dua hal sekaligus. Yang pertama adalah kita harus mematikan hawa nafsu kita. Dan yang kedua, kita harus membangun semangat, melakukan usaha dalam ketaatan itu. Lagi baca koran, lagi nonton TV, berita menarik tentang koalisi partai Islam yang gak akur-akur misalnya, tiba-tiba ada adzan. Kita harus melawan hawa nafsu kita untuk nonton berita itu sampai tuntas. Dan sekaligus kita harus membangun semangat kita melakukan ibadah itu, as-sholatu ala waktiha, sholat berjamaah di awal waktu. Ada dua hal yang kita lakukan sekaligus. Sementara sabar yang kedua, sabar menahan diri dari maksiat dan godaan semua hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kenapa menjadi sabar yang tingkatan kedua? Karena sebenarnya as-sabru ala ta'atillah la yahtaju ila muhawalah. Sabar menahan diri dari maksiat itu sebenarnya tidak butuh usaha apa. Kita nggak ngapa-ngapain, sudah nggak melakukan maksiat. Kita di rumah duduk, jangan nonton TV yang mengumbar aurat, kita sudah tidak melakukan maksiat. Justru kalau orang melakukan maksiat sekarang modalnya lebih sering, lebih besar dari melakukan ibadah. Maka para mufassir, para ulama tafsir menyebutkan as-sabru anil maksiyah levelnya lebih rendah dari as-sabru ala taatillah, karena sebenarnya sabar dari maksiat itu, menahan diri dari maksiat, tidak membutuhkan usaha apa-apa. Tapi di sisi lain, sabar dari maksiat ini dalam sehari harus kita lakukan berulang-ulang. Berangkat kerja, di busway berapa banyak maksiat yang harus kita jauhi, kita jaga mata kita, hati kita dari maksiat itu. Di jalan berapa maksiat yang juga harus kita waspadai. Dalam interaksi sehari-hari berapa banyak maksiat. Jadi dalam sehari kita harus sabar dari godaan maksiat itu berkali-kali. Sementara sabar atas musibah dan cobaan-cobaan Allah, kenapa levelnya yang ketiga? Karena itu tidak tiap hari kita temukan. Enggak ada orang yang tiap hari menemukan menghadapi musibah. Enggak ada orang yang berangkat ke kantor harus kesandung batu sampai 15 kali, 25 kali. Tapi berangkat ke kantor, ia harus menahan diri dari maksiat, itu bisa 20 kali, 25 kali, dan seterusnya. Maka para ulama tafsir kemudian menyimpulkan, barang siapa yang mampu sabar dalam level yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah, asal ia benar-benar khusyuk dalam ibadahnya, ia akan mampu sabar dalam yang kedua. Dan kalau ia sudah bisa melakukan sabar yang pertama dan yang kedua, musibah apapun yang Allah ujikan dalam hidupnya tidak akan terasa berat, karena ia dekat dengan Allah, karena ia jauh dari maksiat, karena Allah akan segera memberikan jalan keluar dari musibah itu, dan ia punya tempat bersandar yang kuat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Barangkali sebagai pengantar ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam.
apa masih ada waktu untuk tanya jawab atau enggak, tapi kami berikhtiar karena kalau tidak diselesaikan, walaupun beberapa poin yang terakhir tidak terkupas secara cukup mendalam, ini sangat tanggung. Kami persilahkan kepada para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya atau kita cukupkan sampai di sini? Silakan. Waalaikumsalam. Kenapa paham bangsa yang berbeda pada bulan pasti juga tidak cocok masuk. Jadi belum belajar. Tadi bapak sampaikan matahari itu sama masih tidak mudah. Tapi kenapa masih bisa pada bulan masih saling tidak cocok pada Ya. Maksudnya ada perbedaan penentuan tanggal, begitu Pak ya? Iya, iya. Jadi itu karena perbedaan metode Pak. Jadi kita mengenal dua metode dalam penentuan tanggal Hijriah. Yang pertama dengan ru'yatul hilal, yang kita kenal dengan ru'yah. Dan yang kedua dengan hisab. Kalau yang dengan ru'yah itu patokannya adalah penglihatan bulan dengan mata telanjang. Kalau dengan hisab itu sudah menggunakan hitungan teknologi, hitungan ilmu falak yang menghitung derajat kemungkinan keterlihatan bulan. Jadi karena perbedaan metode ini, tapi barangkali yang bisa kami sampaikan adalah ada beberapa standar perbedaan itu masih diperbolehkan dalam syariat Islam. Standar yang pertama adalah perbedaan itu sah kalau bedanya tidak lebih dari 1 hari. Tapi kalau bedanya itu 2 hari, itu sudah salah satunya tidak sah. Karena bulan, jumlah hari dalam bulan Qamariyah yang menggunakan patokan bulan itu cuma 2 kemungkinan. Kalau enggak 29, 30 hari. Enggak ada 31 dan enggak ada 28. Maka sama-sama sah kalau perbedaannya cuma 1 hari. Tapi kalau sudah 2 hari, salah satunya pasti salah. Kemudian yang kedua, seharusnya boleh berbeda 1 hari kalau perbedaan hitungan waktunya lebih dari 9 jam. Misalnya antara kita dengan di Afrika Utara, perbedaan waktunya lebih dari 9 jam, itu boleh berbeda. Tapi kalau sama-sama cuma Indonesia Barat dengan Indonesia Tengah dengan Indonesia Timur, idealnya seharusnya itu tidak boleh berbeda. Apa yang kita gunakan sebagai standar? Yang kita gunakan sebagai standar adalah hadis-hadis yang sahih dan hasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan standar adalah dengan sumpah, yaitu kalau ada orang yang berani bersaksi bahwa ia melihat bulan, maka disumpah. Rasulullah bertanya kepada seorang badui, "Atashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah?" Apakah kamu berani bersumpah dengan 2 kalimat syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah? Ketika orang badui itu berani bersumpah dengan 2 kalimat syahadat, Rasulullah memerintahkan seluruh sahabat untuk berpuasa. Karena apa? Karena nggak ada orang yang mau mempertaruhkan agamanya menanggung ibadah sekian juta orang. Berarti ketika dia bersumpah, maka kemudian sumpah itu bisa dijadikan pegangan untuk penentuan. Kecuali dalam sebuah riwayat, kalau perbedaan waktunya lebih dari 9 jam, maka itu boleh beda sehari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah kajian kita
pada kesempatan ini mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mengingatkan kita semua dan bisa menjadi pegangan hidup kita di masa-masa yang akan datang. Marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.